eh, media channel. Oke, kita terima lagi. Selamat malam Pak Admin, Pak Yusuf, selamat malam. Selamat malam media channel. Oke, kita terima Rahmana Raja. Selamat malam. Selamat malam. Oke, mantap. Kita berdiskusi ya, kita berdiskusi. Kalau Madia sih senangnya gini, membahas pengajaran suatu agama itu dari buahnya, ya, dari hasilnya, dari manfaatnya suatu agama itu gitu loh. Ya tentunya kan suatu ajaran agama itu sebentar Pak Media sebentar ya, Pak. Ya. Kita terima dulu teman-teman supaya diskusi kita bisa lebih maksimal ya. Ya, ini Rahmana Raja juga Muslim, media channel Muslim. Oke, kita terima dulu Muhammad Kece. Selamat malam Pak Kece. Selamat malam Pak Yusuf, salam kemenangan, juga Ibu Fatimah Sa'dia, selamat malam, salam sadar, salam merdeka. Karena kalau tidak sadar tidak akan menemukan kebenaran, kalau tidak sadar tidak akan menemukan Tuhan. Allah SWT itu adalah Allah yang abstrak, jadi ya tidak seorang pun ustadz bisa menunjukkan tentang Allah yang mereka sembah. Muhammad Kace teriak-teriak setiap hari, di mana Allah yang kalian sembah? Nggak pernah ada yang tampil Ustadz. Mudah-mudahan si media channel bisa jawab pertanyaan Muhammad Kace nih dengan Rahmana Raja. Silakan lanjut Pak Yusuf. Terima kasih. Kita terima dulu kasih karunia. Selamat malam. Selamat malam teman-teman. Salam Bu Fatimah. Salam. Terima kasih. Oke, kita kasih kesempatan dulu kepada media channel. Silakan Pak media channel. Media channel silakan. Oke, terima kasih Pak Admin. Madia sini sebenarnya cuma memberi pengharapan poin saja. Poin yang pertama, suatu ajaran agama itu dari pengajaran agama itu dari hasil-hasilnya dan dari buah-buahnya. Nah, kita lihat ke belakang dulu ya. Ajaran suatu agama, contoh orang Yahudi itu kan ajarannya sudah benar, yaitu kitab Taurat. Kemudian diteruskan oleh Yesus, kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad. Nah, tentunya satu jalur di sini. Tidak mungkin Tuhannya Nabi Musa berbeda dengan Tuhannya Isa atau Yesus. Berarti ada dua Tuhan. Nah, buktinya apa? Buktinya Tuhan Nabi Musa itu beda dengan Tuhan Yesus. Yesus hadir pada abad ke-1. Tidak ada di PL, tidak ada di Taurat. Nah, bagaimana Anda mengatakan Yesus itu Tuhan kalau di ajaran Nabi Musa tidak mengakuin? Buktinya cuma 3% di Israel. Anda sudah mengadopsi jangan panjang-panjang Pak. Jangan panjang-panjang. Saya jawab dulu ya. Jadi begini Pak. Tuhan mengatakan kalau kamu hanya percaya dengan Allah satu saja, iblis juga tahu. Berarti ada maksud lain di balik itu. Ya enggak sih? Memang pengajaran di dalam hukum Taurat, ya orang-orang ahli Taurat yang masih hidup di bawah hukum Taurat itu bagus. Ya, tapi ingat ya, tidak ada kasih karunia ya. Ya, Alkitab mengatakan hukum Taurat diberikan kepada Musa, tetapi kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Nah, artinya di dalam perjanjian lama itu belum masa penggenapan. Karena apa? Tuhan belum menyatakan namanya. Ya, contoh di Keluaran 6 ayat 2 dan sampai 3. Akulah Tuhan. Ya, aku sudah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi tentang namaku, aku Tuhan, aku belum menyatakannya. Apakah yang diajarkan oleh Muhammad sudah menggenapi nubuatan bahwa Allahnya menyatakan diri? Kan gitu. Kalau belum, ya artinya klaim itu kosong. Gitu ya Pak Yusuf, silakan. Oke, saya tanggapin dulu ya. Kita lihat fakta saja, pengajaran nyata aja saja ya. Artinya Tuhan dari Adam, dari Nabi Adam, dari Abraham, Nabi Musa itu tentunya Tuhannya sudah benar, sudah ada. Tuhan tidak mungkin salah turunkan informasi dia di dalam kitab-kitab PL, Taurat. Nah, itu artinya Tuhan sudah ada. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk tidak ada di dalam kitab PL, kitab Taurat, tiba-tiba muncul Tuhan Yesus. Kan aneh nih, pada abad ke-1. Kemudian juga dia mendurhaka kepada ibu kandungnya, membunuh ibu kandungnya Maria kan. Kalau dia Tuhan kan dia mematikan ibu kandungnya sendiri.
Nah ini kan aneh Tuhan seperti ini. Ini yang saya tidak masuk ke logika saya. Kok ada Tuhan ini ibu-ibunya ya? Pak Media Channel, mohon maaf. Tadi keluar 6 ayat 2 tadi Bapak gimana apa boleh? Dengar nggak? Apa boleh Tuhan membunuh ibu kandungnya, apa boleh? Kalau Yesus itu Tuhan kan dia tuh ibu kandungnya kan Maria. Kok apa boleh dia membunuh ibu kandungnya sendiri? Maria itu manusia tuh. Di mana Yesus membunuh ibu kandungnya? Maria kan mati. Gimana Maria? Maria kan ibu kandungnya. Dia mencabut nyawa kan Tuhan. Di mana Yesus membunuh ibu kandungnya? Berarti kamu mengakui Tuhan kan? Yesus itu Tuhan kan? Kan Anda bilang Yesus itu Tuhan, kenapa dia bunuh ibu kandungnya Maria? Kalau ibu kandungnya. Sebentar Pak. Saya jawab ya. Oke, silakan. Tuhan berhak nggak mencabut nyawa manusia? Berhak. Nah, tapi ibu kandungnya yang dicabut. Ibu kandung Maria Tuhan, manusia gitu bukan? Maria manusia bukan? Yang jelas dia kan ibu kandung Tuhan. Masa dicabut Tuhan? Maria manusia bukan Pak? Jawab aja. Nggak tahu saya. Dia kan melahirkan Tuhan, kata Anda. Baik. Berarti sakti dong. Sebentar, Maria manusia Pak. Oke, silakan. Sebentar. Pak Korpus. Media Channel ini jahat pikirannya. Dia mencoba menjebak. Oh, jahat. Bro, saya kan Saya bertanya. Baik, halo, saya luruskan pertanyaan Anda. Logika Anda saya akan diluruskan. Apakah Anda mengenal Tuhan yang punya ibu? Loh, Anda bilang kan Tuhannya dilahirkan dari Maria. Berarti kata kan ibu kandungnya itu. Kenapa dimatikan ibu kandungnya? Kasihan dong. Ibu Tuhan kalau dilahirkan. Kata siapa Tuhan dilahirkan? Loh, katanya dia dilahirkan. Anda loh yang membuat wacana. Pada abad ke-1 lahirnya. Kata siapa? Jangan debat kusir. Kata siapa? Ayo. Anda mengatakan kan Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma, di kandang domba, itu kan Tuhan, kata Anda lahir, menjelma jadi Tuhan. Nah, berarti kan ibu kandungnya kapan saya bicara Tuhan lahir? Kapan saya bicara Tuhan lahir? Sudah Anda jelasin saja mengapa sampai Tuhan membunuh ibu kandungnya. Tolong dijawab, Pak. Itu saja. Nggak bisa, karena Anda datang dari logika yang salah. Ini Anda datang dari logika yang salah. Tuhan kan yang berkuasa membunuh nyawa manusia. Oke, pintar, bagus. Berarti kamu tahu ya. Anda datang dari logika yang salah. Pertanyaan salah, bro. Saja ini fakta. Kita bicara fakta, kawan. Ini fakta. Tidak ada fakta yang seperti itu. Jangan bangun narasi yang baru sementara narasinya itu sesat gitu loh. Yang benar bagaimana? Coba tolong dijelaskan. Bangun narasi baru yang sesat. Sebentar ya. Yang benar gimana? Sebentar saya jawab ya. Ini maksudnya si Media Channel ini gini loh. Ketika Yesus datang sebagai manusia, kan dia kan wujudnya manusia, kan gitu kan? Nah, dia nggak tahu kalau Yesus itu datang harus menggenapi hukum Taurat dan juga kitab para nabi. Saya kasih tahu Media Channel ya. Yesus kenapa dia harus datang sebagai seorang putra? Ini nubuatan Yesaya 9 ayat 5. Ya, jadi dia datang sebagai manusia memang harus lahir dari perawan wanita. Ya, tapi kenapa dibunuh ibunya? Kenapa dibunuh? Dimatikan? Gimana, Pak? Sebentar. Kalau dia Tuhan kan berhak dimatikan dong. Sebentar ya. Kalau Maria ini adalah manusia, Pak, ya. Kalau Yesus itu Tuhan, dia berhak mematikan siapa saja, tapi bahasanya jangan membunuh dong. Ya, apa kalau membunuh mematikan gitu. Sekarang gini, oke, saya tanya balik. Membunuhnya Maria itu pada saat Yesus masih jadi manusia, apa Yesus sudah kembali kepada kodrat ilahinya? Saya tanya. Ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kan jangan katanya bilang nggak tahu. Jangan bilang nggak tahu. Saya nggak tahu. Katanya Yesus Tuhan berkuasa, seharusnya dia panjangkan umurnya, jangan dimatikan. Itu kamu mengakui bahwa Yesus membunuh Maria. Dimatikan, kasihan ibu kandungnya, dimatikan, dia kan kasihan. Maria kasihan dong, ibu Tuhan kok dimatikan gitu loh. Kok sampai dimati-matikan. Kamu ngomong dalilnya dari mana? Dalilnya dari mana ngomongnya? Saya kasih tahu. Oke, saya jelasin. Kamu mau nggak saya jelasin? Ini logika loh, ini logika. Logikanya begini dong. Logikanya begini, Yesus ketika disalib itu Maria masih menyaksikan loh. Ngebunuhnya gimana? Ayo, gimana? Yesus waktu disalib, Maria menyaksikan loh. Membunuhnya gimana? Ayo jawab. Jawab. Lah saya kan nggak tahu. Tuhan itu yang jadi masalah kan.
Kalau Nggak Yesus tahu itu kok, Tuhan, Bu. kenapa Maria dimatikan gitu loh kawan? Kenapa dimatikan? Maria itu kok Saya jawab sebentar ya. dimatikan? Saya jawab Maria sebentar. Ya, ini Maria, ya. Ya, Sejak semula, ya, bahwa upah dosa adalah maut. Ya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu sudah manusia sudah tidak sempurna, ya. Nah, disitulah manusia mulai tidak lagi mengalami hidup yang kekal. Siapapun dia yang namanya manusia, itu tidak lagi mengalami kehidupan yang kekal. Itu yang harus kamu tahu. Kenapa Maria mati sampai sekarang? Ya, karena Maria sudah kehilangan kesempurnaan, kemuliaan Tuhan sudah hilang. jadi Ya, ibunya Tuhan berdosa juga, Pak. Dengar dulu, ini bukan bicara masalah Tuhan dulu. Logika Anda nih, diam dulu. Yang mengatakan itu bahwa manusia pada saat jatuh dalam dosa, ya, upah dosa adalah maut, itu Tuhan yang mengatakan kepada semua manusia. Paham nggak di situ? Tidak terkecuali. Ya, firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan sia-sia. Artinya apa? Sudah keluar bahwa manusia jatuh dalam dosa, mautlah upahnya. Ya, tidak terkecuali. Maria sekalipun. Berarti ibunya Tuhan Maria berdosa juga, Pak? Ibunya Tuhan Maria berdosa juga orangnya. Masa ibu Tuhan berdosa? Jatuh dalam dosa itu dalam arti apa? Manusia itu dosa bawaan, ngerti nggak? Masalah perjalanan itu beda. Apa logikanya itu sudah kehilangan kesempurnaan siapapun dia. Berdosa gitu loh. Yang melahirkan Tuhan kok bisa berdosa juga. Gitu. Kamu dengar dulu omongan saya. Makanya Tuhan Yesus Kristus datang untuk menebus dosa manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Itu loh. Ya, ini terserah Anda mau percaya dengan logika Anda, logika yang ya boleh saya katakan logika bagaimana ya. Aduh, sangat-sangat. Sebenarnya pertanyaan ini tidak perlu kamu tanyakan loh, Madia. Malu, Madia. Soalnya masalah dosa. Kalau masalah dosa kan sebenarnya di dalam Taurat juga di Yesaya 18:20 dosa nggak ditanggung dosa. Sekarang media sebentar. Jadi gini ya, di dalam diskusi harus menggunakan dalil. Jangan cuma menggunakan perkataan sesuka apa yang Anda ingin ucapkan. Supaya diskusi ini menjadi jelas, diskusi ini mendidik, mengedukasi yang menonton, ya. Kalau media berkata Tuhan Yesus membunuh Maria, tolong tunjukkan dalilnya. Jadi kalau Anda tidak bisa menunjukkan dalilnya, itu keterangan yang sangat tidak layak, keterangan yang sangat membuat Anda, artinya orang bisa menilai bahwa Anda ini sangat tidak berilmu, ya, sangat tidak pintar Anda ini di dalam berdiskusi gitu loh. Tunjukkan ayat-ayatnya itu yang benar, dalilnya di mana media, supaya orang yang lain itu bisa mengerti, memahami. Ya, sama dengan seperti teman-teman Kristen kalau bertanya kepada yang Muslim, semua pakai ayat. Ada yang tertulis di dalam Al-Quran. Nah, itu baru namanya diskusi yang mendidik gitu loh media. Kalau tidak ada ayatnya, Anda jangan mengarang-arang cerita di sini. Silakan, saya kasih kesempatan Anda untuk ini. Saya lanjutkan, Pak. Tadi sudah saya sampaikan ya. Di Bible kan di Yesaya 18 ayat 20. Nah, kalau misalkan tadi dikatakan Maria itu mati untuk ditebus dosanya, berarti bertentangan dengan Yesaya 18 ayat 20. Dosa ditanggung sendiri-sendiri. Ya, Yesaya 18 ayat 20. Anda itu dasarnya. Gini loh media, jangan lari ke kiri, lari ke kanan, lompat ke utara terus balik lagi ke selatan, ke tenggara. Bicara itu satu-satu. Kalau Anda berkata dibunuh, yang mana? Tolong tunjukkan dulu. Anda harus luruskan dulu Anda punya pertanyaan. Kalau Anda tidak bisa luruskan pertanyaanmu, itu akan menunjukkan kualitas media gitu loh. Media channel ini punya kualitas. Saya jawab sekarang. Ini kan masalahnya begini. Tuhan kan, Yesus itu kan Tuhan, Maha Kuasa. Dia kan Maha segalanya. Diakui nggak Tuhan Maha segalanya?
Nah, berarti dia berhak membunuh, berhak mematikan, berhak apapun juga kepada orang lain, kepada manusia yang lain. Benar nggak? Nah, kalau begitu termasuk ibu kandungnya. Ibu kandungnya juga bisa dibunuhnya, dimatikannya, jangan dipukul rata begitu media. Media jangan dipukul rata begitu. Karena Anda punya logika, kayak itu ya, Anda punya logika tidak nyampe. Tidak nyampe nah, ke yang situ. saya tanyakan, etikanya Tuhan ini loh, yang saya tanyakan. Yang saya tidak membicarakan masalah pembunuhnya. Etika Tuhannya ini, etikanya di mana Tuhan? Kok bisa membunuh ibu kandungnya atau mematikan ibu kandungnya? Etikanya Tuhan ini loh. Begini media, begini saya jelaskan kepada Anda. Anda ini punya logika nggak jalan sama sekali ya. Terus kalau berdiskusi tidak ada dalil yang jelas, ya ini diskusi yang tidak mendidik, ini diskusi yang sangat murahan ini kalau diskusi kayak begini. Kalau mau berdiskusi pakai dalil supaya orang bisa menjawab berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab. Jadi jangan cuma berdasarkan pengertian atau asumsi Anda sendiri gitu loh media. Ini saya mau jelaskan kepada Anda soal tentang kematian. Yang membunuh manusia itu iblis. Tuhan tidak pernah membunuh manusia, ya. Nah, berbeda orang yang di dalam Tuhan Yesus itu iblis tidak bisa membunuh, tetapi Tuhan Yesus menyuruh malaikat untuk menjemput, untuk pulang ke surga. Jadi tidak pernah ada yang namanya Tuhan Yesus itu membunuh mamanya, membunuh orang lain. Tuhan Yesus itu bukan iblis, media. Bukan iblis. Iblis itu yang suka membunuh, menumpahkan darah orang, yang suka membalas orang, yang suka memenggal kepala orang, yang suka istilahnya memprovokasi orang, yang suka berbuat kekerasan. Itu iblis itu. Tuhan Yesus tidak pernah seperti itu. Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu, ya. Jadi Anda harus tahu konsep kematian yang benar itu hanya ada di dalam Alkitab penjelasannya. Yohanes 8 ayat 44 Anda bisa baca di situ. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Tuhan tidak pernah membunuh manusia. Nah, makanya Tuhan datang untuk menebus kita dari tangan iblis. Jadi orang yang percaya Tuhan Yesus, dia tidak dibunuh oleh Tuhan dan juga tidak dibunuh oleh iblis karena malaikat yang datang menjemput gitu loh media. Jelas ya? Oh gitu ya. Oh berarti saya baru dapat poin baru ini. Berarti iblis itu juga yang mempunyai kekuatan bisa membunuh orang ya, iblis itu Pak ya. Dalam ajaran Kristen gitu. Iblis itu, kalau dalam Islam kan hanya Tuhan yang punya kekuatan. Ya. Gini loh media. Dapat Iblis poin itu baru bukan Madia tidak bisa pahami yang saya kasih tahu tadi. Upah dosa adalah maut. Sejak semula itu karena iblis lah yang menyebabkan manusia itu jatuh dalam dosa maut. Anda tuh tidak bisa pahami itu, bahasa Alkitab Anda susah pahami sepertinya. Nah, saya jawab masalah Yahudi. Anda standby dulu, saya jawab masalah Yahudi. Media Channel. Anda standby dulu, pertanyaan pertama Anda sudah dijawab. Masalah Yahudi. Bisa dibukakan Markus 7 ayat 7. Itu mati kamu sama setan. Pak Yusuf, bisa dibukakan Markus 7 ayat ke-7. Ayat ke-7 sebentar ya, Markus 7 ayat ke-7. Supaya dia paham itu apa yang Yahudi. Dari buahnya memang ajaranmu buahnya baik. Itu enggak ada ayatnya begitu. Ajaran Islam baik. Standby dulu, saya bacakan. Ayat kayak gitu tuh dari Yesus itu, dari buahnya kok. Makanannya enggak diatur kawan. Kalau ajaran Islam hanya mengklaim buktinya. Aturan enggak ada kalimat itu. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan beribadah ajaran kepada siapa Pak Yusuf? Beribadah kepada siapa itu? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. 8-nya Pak Yusuf. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Nah, periskopnya itu perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Bayangkan itu. Orang Yahudi percaya kok beribadah. Dengar dulu. Orang Yahudi beribadah kepada Yesus, kepada Tuhan. Ya, tetapi ajarannya melenceng sebagian. Ya, masih percaya kepada mitos, masih percaya adat istiadat, masih percaya pada dongeng. Ya.
Itu yang harus kamu pahami, Madya. Sekian Pak Yusuf, terima kasih. Ya, oke. Oke, Jadi begini media. saya tanggapin dulu. Begini. Saya tanggapin sedikit ya, saya tanggapin. Enggak, sebentar. Saya tambahkan sedikit sesuai dengan keterangan Anda tadi. Anda mengatakan jadi iblis berkuasa. Oh, ya benar. Dia sangat berkuasa, ya, walaupun dia tidak maha kuasa, ya. Dia berkuasa untuk menipu, membodohi manusia sejak dari Taman Eden. Apalagi untuk menggunakan nabi-nabi palsu. Oh, sangat pintar iblis itu. Sangat pintar dia untuk memakai nabi-nabi palsu untuk membodohi umat manusia. Nah, itu. Jadi kuasa iblis ini jangan Anda main-main. Sejak dari Taman Eden itu manusia pertama saja itu sudah kelepar-kelepar, sudah mate di situ, sudah tidak berdaya karena iblis itu punya kemampuan luar biasa. Oh, gitu ya Pak ya. Nah, apalagi iblis itu dia paling senang menggunakan orang-orang yang dia bisa tunggangi, khususnya yang nabi-nabi palsu tuh. Itu iblis paling senang tunggangi itu. Makanya kalau kita mau lihat ciri-ciri Tuhan yang benar itu gampang, dari ajarannya saja. Kalau Tuhan Yesus jelas mengajarkan, kasihilah musuhmu, berdoalah buat mereka, mintalah berkat buat mereka. Nah, sedangkan Tuhan yang istilahnya Tuhan yang palsu, yang iblis yang menjadi Tuhan tapi di belakang layar, ajarannya itu pasti selalu menghalalkan darah orang. Tumpahkan darah orang, perangilah mereka. Nah, itu iblis itu. Gitu media. Mitos tumbal itu tadi. Oke, berarti ada satu poin nih yang saya tangkap. Berarti iblis bisa mematikan orang. Berarti dalam posisi ini iblis mempunyai kekuatan juga ini mempengaruhi orang agar orang itu bisa mati atau jadi murtad atau jadi melenceng. Berarti ada kekuatan dua di dunia ini ya, iblis dengan Tuhan. Ya. Gitu. Oke, tanya balik ke saya. Kalau menurut media, siapa sih yang bikin orang kafir? Apa? Siapa yang bisa menyembah berhala? Itu siapa yang membuat manusia bisa menyembah berhala? Siapa yang bisa membuat orang itu sampai membunuh? Siapa yang membuat manusia bisa mencuri? Berzina? Siapa menurut kamu? Allah kamu juga. Kalau dalam Islam itu semua apapun yang terjadi di dunia itu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala sang penguasa itu tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan terjadi, tetapi Tuhan tidak memberikan hak kekuasaan kepada iblis untuk menggoda manusia, ya. Jadi jauh berbeda pelajarannya dengan ajaran agama Anda yang mempunyai dua kekuatan. Dalam Islam berbeda, jauh beda. Orang yang mati ada dua kekuatan seolah-olah berdiri sendiri gitu loh. Ada kekuatan. Sebentar. Orang yang mati di Pantera Selatan siapa yang bikin? Yang mana? Allah juga. Orang yang biasa mati di pantai selatan minta pesugihan itu gimana, Pak? Itu pengaruh iblis dan pengaruh manusia dia sendiri. Katanya dia punya hak. Punya kuasa. Katanya itu diberi kuasa oleh Tuhan. Dia diberi kuasa, tapi bukan punya kekuatan. Nah, kalau beda dengan agama Anda berdiri sendiri, bisa mematikan orang, iblis. Tadi itu anehnya. Tadi Pak Yusuf bilang apa? Pak Yusuf bilang berdiri sendiri, iblis punya kekuatan sendiri, bisa mematikan orang. Oh, kekuatan sendiri. Iya. Lu masih belajar jauh dia. Ya. Kalau Islam beda. Giliran kita bertanya. Gimana? Giliran Fatima bertanya, Fatima. Iya, makanya saya bilang, nah, menurut kamu siapa yang mati di itu pesugihan? Orang yang mati karena pesugihan, mati di Roro Kidul di Pantai Ratu Selatan itu siapa? Tetap yang mematikan Tuhan, Yang mematikan Tuhan melalui berarti Roro Jonggrang itu berarti utusannya Allah dong. Ya. Tuhan yang mematikan, mencabut nyawanya tetap Tuhan. Bedanya dalam Islam begitu. Kalau dalam ajaran agama Anda kan yang mematikan iblis. Nah, seolah-olah ngeri sekali. Ngeri sekali di Allahnya. Sebentar Bu Fatima, sebentar. Media Channel saya mau bertanya kepada Anda. Jadi kalau di dalam agama Anda yang membunuh manusia siapa? Yang membunuh manusia, manusia yang membunuh manusia, manusia yang mematikan ya Tuhan. Yang membunuh ya manusia itu sendiri dengan perbuatan bukan. Ya. Yang mematikan manusia siapa di dalam Islam? Yang mematikan manusia semuanya Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Oh. Ya, berarti kejam sekali Allahnya. Kejam sekali. Gini. Sebentar, saya mau tanya lagi nih Media Channel. Jadi Muhammad yang kena racun itu yang matikan siapa? Allah juga. Allah juga. Allah juga. Bagaimana itu kok
kok Allah mengutus Muhammad, kok kemudian Allah matikan dia dengan racun? Coba dijawab dulu nih media nih. Oke. Kalau Anda katakan mati dengan racun, kalau matinya langsung habis diminum mati, mungkin itu betul. Tapi kalau sudah waktunya 3 tahun lebih, masa orang, misalkan saya kasih contoh, jatuh dari pohon, tiba-tiba sudah setelah 4 tahun ditabrak mobil, matinya kira-kira masih jatuh di pohon atau tabrak mobil? Ya, jadi analogi tuduhan itu nggak tepat gitu loh. Kalau Nabi Muhammad analoginya begini, Media Channel, analogi kayak gitu, analogi kekanak-kanakan itu. Saya kasih tahu kamu ya, ada orang yang terjun dari tingkat berapa, dia jatuh nggak langsung mati loh. Ada yang disiksa loh dia, sampai bertahun-tahun dia cacat. Ya, begitu juga Muhammad ya, diracun dia langsung mati, keenakan dia langsung dimatiin ya. Dia menyesatkan banyak orang kok, main dimatiin begitu saja. Jelas dia disiksa dulu, dikasih kesempatan mau tobat apa enggak. Ternyata enggak tobat, ya sudah lah kalau begitu, selesai dia. Nggak tahu di mana sekarang dia. Ya. Ini kasih contoh. Pada saat ini kasih contohnya. Muhammad mati karena racun kan gitu. Tidak ada mati karena racun, kawan. Dia tidak mati karena racun. Dia pada saat hadis itu diceritain dia sakit saja pada saat itu. Sakit ada di tenggorokannya seperti itu. Akibat racun. Akibat kurang hebat, racun. Kamu jangan pelintirkan, Madia. Dia mengakui di dalam hadis bahwa matinya itu waktunya lebih. Dia mengakui hadisnya. Dia mengakui bahwa rasa sakit karena racun kita kasih masih ada. Ke korpus dulu. Korpus silakan, korpus 1 silakan. Apa ini Pak? Yang mau ditanyakan atau gimana? Ya, jawab tadi ditanggapi dulu itu Media Channel. Tentang yang mana mau ditanggapin? Yang racun tadi Pak, hadisnya di mana tadi disebutkan? Oh iya, itu banyak kok tulisan-tulisan di hadis. Dia mengakui kok, gitu ya. Rasul Anda mengakui bahwa rasa sakitnya karena racun itu masih terasa sampai memotong aortanya seperti itu. Saya kira kita boleh sayang, tapi jangan sayang itu membuat kita jadi pembohong. Oke, saya jawab dulu ya. Sebentar. Saya garis bawah itu sebentar. Ini penting. Tidak ada masalah dalam Islam. Halo Bro Madia. Anda mau fair nggak? Silakan. Mau fair atau tidak? Kalau Anda mau fair, munculkan hadisnya. Baru kita bicara. Setuju? Ini saya jawab sebentar. Bisa garis bawahi. Jawab dulu. Tolong dengar dulu. Saya dengar. Jawab dulu. Saya jawab ini. Tidak mau dengar. Saya jawab. Di dalam ajaran Islam. Munculkan dulu. Tidak. Munculkan dulu. Saya tahu itu. Masalah hadis itu. Saya tahu dalam Islam tidak ada masalah. Masalah itu masalah Nabi Muhammad mau mati diracun atau tidak, itu tidak masalah. Karena dalam Islam mati yang terbaik adalah mati syahid. Salah satu bagian dari mati syahid itu adalah diracun atau dalam berjihad, berjuang, atau dalam membela agama. Tidak ada masalah dalam Islam ya. Betul ya. Bu Fatimah jangan jadi ketawa. Jadi Islam itu tidak jadi masalah. Jadi Anda tampilkan ayat itu pun, hadis itu pun tidak masalah. Hanya saja dalam posisi ini, karena Anda berbicara tentang penyalipan juga tadi, Anda juga bingung. Penyalipan pun sebenarnya bukan Yesus yang disalib, kawan. Banyak pakar yang menjelaskan itu. Baik. Anda mau saya jawab tentang penyalipan? Boleh. Baik. Menurut Anda yang disalib siapa? Isa atau Yesus? Pada saat Yesus disalib itu waktunya saja tidak jelas, kawan. Jadi bagaimana Anda mengatakan salah ada yang jam 8 matinya, ada yang jam 9, ada yang jam 12 kan matinya nggak jelas di Bible. Makanya baca bagaimana Alkitab. Anda mau tahu pasti gitu loh. Bro Madia, makanya baca Alkitab. Ketika Anda sedang mengalami kebingungan, makanya baca Alkitab. Jelas banget di Alkitab itu bahasa Indonesia loh. Jelas banget. Iya, tapi jamnya beda, kawan. Jamnya beda. Jam waktu disalibnya tuh loh. Ada yang mengatakan jam 8, ada yang jam 2. Dia disalib itu pukul 9. Berarti kan Anda mengatakan Yesus disalib. Di mana dikatakan jam 8? Coba Madia, di mana dikatakan jam 8 disalib? Di mana? Anda buka luka Bible itu. Di mana? Ya? Di mana? Buka dia. Cuman jam doang diperdebatkan. Nih, sekarang saya tanya balik situ. Sunnah hadis itu mengatakan ya, istrinya Muhammad itu si Aisyah usianya ada yang bilang 9 tahun, ada yang bilang 6 tahun, ada yang bilang 11 tahun. Kayak gitu-gitu tuh gimana itu? Itu dianggap sahih semua. 6 tahun.
tahun. Makanya hadis sahih loh ya, hadis sahih itu ada yang bilang 6 tahun, ada yang bilang 9 tahun, ada yang bilang 11 tahun, ada yang bilang 13 tahun, ada yang bilang 17 tahun. Coba, apa menurut kamu ini informasi gila? Yang mana? Coba aku jawab. Yang mana? Kamu tahu bisa dikawin 6 tahun. Usia Asia itu umur berapa ketika dikawinkan sama Muhammad? Itu kan macam-macam, beda-beda kan? 6 tahun itu benar, 6 tahun benar. Tapi nggak dikumpulin. Kok ada yang bilang 9 tahun, kok ada yang bilang 11 tahun, kayak gitu. 9 tahun itu dikumpulin, 9 tahun dikumpulin gitu kawan. 9 tahun dikumpulin, beda dinikahin aja, tapi nggak dikumpulin, nggak serumah ya beda. Maksudnya begini Media Canda. Itulah buah yang baik. Itu buah yang baik, contoh yang baik itu. Dari hadis-hadis yang sahih, dari hadis-hadis yang sahih, informasinya hadis ini, hadis itu beda-beda informasinya, begitu loh Pak Media, maksudnya. Tapi itu bisa dijelasin waktunya. 6 tahun benar, 9 tahun bisa dijelasin. Makanya saya kasih tahu, karena kamu menuntut masalah jam 8, jam 9, emang zaman waktu itu ada jam dinding. Katanya Yesus itu dituliskan, disaksikan oleh yang menulis. Kalau menyaksikan sama-sama, kenapa waktunya beda-beda gitu loh? Itu masalahnya. Kenapa beda-beda? Ya, Bro itu Madia. Yang jadi masalah. Baik, Bro Madia, yang pertama, saya sedang menyampaikan pesan, Bu Deborah nyariin Anda itu. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, semakin banyak cerita Anda ini kita baru beberapa menit ketemu di sini di channelnya Pak Yusuf, tapi Anda sudah banyak sekali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda sendiri tidak sanggup menjawab. Kemudian tadi Anda mencoba membantah itu pernyataan tentang pengaruh racun itu, gitu ya. Nah, tidak ada, saya kan sudah bilang tidak ada yang saya bantah. Benar apa tidak itu bukan masalah buat Islam. Masalah racun itu. Nggak bisa. Apa masalahnya? Masalahnya? Sudah pasti benar. Masalahnya apa? Benar. Masalahnya? Mau tahu masalahnya? Masalah Dia Nabi orang yang bisa paling dibunuh dikasih sama perempuan. Loh, coba Anda bayangkan dalam ajaran agama Anda, Yesus itu lebih parah loh, disalib. Bayangkan di tempat itu bagaimana? Ya, Anda bayangkan Tuhan lebih parah loh, kawan. Ya. Coba Anda bayangkan, belum lagi murid-murid Yesus yang 12 itu bagaimana? Lebih parah, kawan. Coba Anda bayangkan. Kita bicara per topik ya, kita bicara per topik. Kalau Anda mendatangi itu hal kecil. Hal kecil sekali matinya. Ya, yang jelas kalau makan mati kena racun itu pertanda nabi palsu. Betul, itu yang ingin dimaksudkan. Itu masalahnya. Bukakan ayatnya Pak Korpus. Di mana Allah ketika dia diracun? Pertanyaan saya. Kan sudah dijawab. Pada saat dia makan racun, 2 sahabat Nabi yang memakan itu langsung mati. Itu artinya reaksi racun itu pada saat itu terjadi seketika. Jadi kalau Nabi Muhammad 4 tahun setelah minum racun itu, dia akan salah, itu masalahnya. Ya, saya punya teman, Bro, sampai hari ini. Saya punya teman sampai hari ini sudah 10 tahun lebih masih hidup. Dia minum racun. Dia minum racun sampai habis. Kita ada fakta buktinya. Itu kan tidak ada pembanding. Kalau dalam Nabi Muhammad ada pembandingnya. Sahabat nabinya kan langsung mati pada saat itu 2 orang. Pembandingnya jelas. Nah, kalau teman Anda itu nggak ada pembandingnya. Pembandingnya tidak ada. Jadi begini. Tidak ada pembandingnya ya. Bukankah Anda percaya hidup mati di tangan Tuhan? Percaya. Beda dengan Anda. Kalau Anda kan ada ajaran seperti itu. Yang saya mau tanya, yang mematikan. Nah, beda dalam Islam. Bro, lebih bagus. Bro Madia. Hidup mati di tangan. Udahlah, gak usah panjang lebar, Bro. Malah nggak diatur masalah ajaran. Pertanyaan saya. Pak Kaceh bisa bukakan Al-Hakak 4447 Pak Kaceh. Bro Madia. Ya, saya lagi di kendaraan. Nah, itu bisa. Ada yang bisa buka nggak? Baik. Pertanyaan 4447 Al-Hakak. Bro Madia, pertanyaan saya. Oke, saya yang jawab aja deh. Saya yang jawab Al-Hakak nih. Ya. Sebentar Le Samuel. Ya. Bro Madia. Saya udah dapat ayatnya. Ya. Sebentar Le Samuel. Bro Madia. Bukankah Anda mengimani dia itu pribadi yang paling disayang oleh Allahmu? Ya atau tidak? Ya, benar. Oke, stop. Sekarang pertanyaannya. Di mana Allahmu ketika dia diracun? Kok sampai bisa dia diracun?
Kan sudah saya entah jawab. Mau kapan pun dia matinya. Kenapa racun itu bisa masuk? Sahabat Nabi yang makan racun itu mati Pertanyaan saya, kenapa kok sampai racun itu masuk ke tubuh dia? Mau banyak, mau sedikit, kayak pertanyaan saya kenapa kok sampai bisa dia makanannya masuk itu berbicara. Dagingnya itu berbicara. Enggak lah. Nabi Muhammad dia berbicara. Buka hadisnya. Anda buka hadisnya Bukhari ya. Makanan pada saat itu dimakan berbicara. Jangan dimakan saya tapi bicara logika. Kayak gitu bicara logika. Ada makan, sudah dimakan baru bicara. Iya, anak TK juga bisa ngejawab itu nggak mati. Yang malah yang meracun masuk Islam loh. Jangan salah percaya kepada Nabi Muhammad. Yang tahu saya tentang itu nggak penting buat saya. Coba Anda buka hadisnya. Kalau masuk Islam, Oh, dia percaya karena kalau masuk Islam, setan juga masuk Islam loh. Ada hadisnya loh. Jin jangan juga. Salah. Jin bisa masuk Islam. Oh, hanya Islam saja yang bisa menaklukkan jin, memasukkan Islam. Kalau Yesus apa bisa memasukkan iblis jadi agama Kristen? Nggak bisa. Kalau Nabi Muhammad bisa memasukkan iblis jadi ada setan bisa masuk. Jadi nggak ada Pak ya. Setan masuk Islam, masuk Kristen nggak ada. Setan masuk Islam ada. Nabi Muhammad bisa mengislamkan loh, bisa mengislamkan jin. Itu hebatnya sakti. Kalau Nabi Anda, Tuhan Anda apa bisa memasukkan iblis jadi makanya ajaran Kristen nggak cocok dengan setan. Yang cocok dengan setan ajaran Islam. Makanya dimasukkan Islam. Semuanya itu keistimewaannya. Hebat Islam itu. Ada jinnya di hebat Islam, tapi nyembah siapa? Islam menyembah siapa dulu? Nabi Muhammad ngajarin setan itu dimasukkan Islam, jin itu dimasukkan Islam. Itu keistimewaan. Bukan jin Pak, setan Pak. Bukan jin Pak, setan jelas. Setan masuk Islam. Jin. Enggak, setan saya ada hadisnya. Setan ada hadisnya bilangnya begitu. Saya ada foto hadisnya bahkan. Tidak ada hadisnya. Jin yang dimasukkan. Mana coba lihat. Setan Pak. Oke. Tunjukkan saya kasih Anda berbohong dulu ya. Tunjukkan Anda berbohong. Nanti Pak Manu boleh share screen di situ ya. Saya mau baca teks aslinya. Saya mau baca teks aslinya. Ada jinnya enggak di teks itu? Oke, bentar ya, sabar. Memang hanya kalian yang bisa ngelempari setan. Yang lain nggak bisa. Itu keistimewaan dulu. Malah ajaran Nabi Muhammad bisa saya kirim sekarang ke WhatsApp-nya. Di ajaran agama Anda nggak bisa. Media diam dulu, media sebentar diam dulu ya. Kita gantian bicaranya ya. Pak Samuel mau ditampilkan ayat apa Pak? Saya kirim ke Pak Manubulu sekarang. Hadisnya saya foto ya. Ke WA. Pak Manubulu sekarang lihat tuh, udah saya kirim ke WA. Pak Manubulu cropping dulu. Ya. Itu sekarang saya screenshot. Oke, sebentar ya. Itu ada sebut hadisnya apa? Hadis apa nomor berapa? Sebut. Ntar lihat aja di layar. Enggak sebut aku sambil cari nih nomor berapa hadis apa? Sebut. Saya mau cari sambil. Sebentar kita tampilkan, sebentar. Bentar ya, media sebentar kita tampilkan dulu ayat ininya, hadisnya. Nah, itu dari hadis sebentar ya. Bentar ya teman-teman, sabar, kita lagi coba tampilkan dulu ya. Nomornya berapa? Hadis apa biar saya bisa cari juga di sini di kitab aslinya. Nomornya sama nomor hadisnya. Sebutkan Samuel. Saya udah kirim fotonya, nanti biar aja ditampilin, sabar Pak. Anda tinggal lihat nomornya nanti jantungan Pak, sabar Pak, tenang, minum dulu Pak, santai. Anda harus paham apa namanya setan, apa namanya iblis, apa nama jin, itu harus bisa bedain. Kalau dalam Islam itu ada 3, dibeda-bedain. Bukan seperti Anda kan cuma pinjam ajaran Islam, setan. Itu berasal dari ajaran Islam. Anda pinjam. Setan itu bahasa Ibrani Pak, setan itu bahasa Ibrani ya Pak? Setan itu bahasa dalam Al-Quran, bahasa Arab, setan. Berasal dari bahasa Arab. Sintet nun. Semuanya setan itu bahasa Ibrani, sintet nun, ular peminasa kehidupan. Sekolah nggak Pak dia? Kamu sekolah nggak Pak dia?
Setan itu berasal dari Islam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan itu berasal dari bahasa Itu syaiton. Itu syaiton. Setan itu bahasa Ibrani dari huruf sin tet nun tanpa nikut. Artinya ular pembinasa kehidupan. Beda, kita beda. Anda kan bicara tentang Ya kan, di dalam kan sini. kamu bilang syaiton. Kan Anda berbicara hadis, berbicara Al-Quran. Arab dulu ada harakatnya nggak? Arab dulu ada harakatnya nggak dulu? Pakai sukun Pak tuh. Syaiton. Anda kan berbicara Al-Quran, berbicara hadis, tentunya aturan Islam dong yang dipakai, jangan aturan dulu dipakai. Ya. Sudah ditampilkan, Pak Pasyan, sudah ditampilkan itu, Pak. Coba dibesarin sedikit. Sudah ditampilkan, Pak. Hadis Sahih Muslim nomor 5035. Ini saya kirim ke Pak Manubulu sekarang. Ya, yang tadi saya tampilkan akan saya ketik PDF-nya, saya tampilkan gitu. Ada hadis penguat dari Ahmad. Ya, sebentar saya kirim ke situ. Udah saya kirim tuh ke Pak Manubulu. Iya, sebentar. Ketikannya sudah saya tulis, ada Arabnya juga komplit. Ya, sebentar Pak, sebentar kita tampilkan dulu. Pak, ada yang protes Pak, Amin Mujahid taruh di back dulu katanya Pak. Ya? Kalau buat saya sih jangan ditaruh di back terus, Amin, Nick Gig aja keluarin Pak. Media channel. Wah, jangan media channel. Saya lagi sama Pak Amin nih. Agama yang benar itu terlihat dari buahnya. Yang ngebom di gereja katedral Makassar itu agamanya apa? Itu kan buahnya udah kelihatan. Makanya buahnya banyak umat nggak ada Islam. nama Yesus loh di PL, kawan. Nggak ada Tuhan Yesus loh di PL. Ada nama Yesus, ada nama Yesus. Nggak ada, saya sudah cek di PL, nggak ada nama Tuhan Yesus. Saya buktikan ya. Saya buktikan ya. Kalau ada mau apa kamu? Nggak, saya sudah cari, nggak ada memang. Oke, saya buktikan ya. Nah, nanti selesaikan dulu ayat itu, nanti saya buktikan. Nah, oke, saya jawab ini. Saya sudah tahu ini ayat ini. Saya sudah jawab. Kolam renang banyak saya jawab dulu. Saya jawab ya. Ini dalam hal ini apa namanya setan? Anda harus ikut aturan Islam, arti setan, bukan aturan agama yang Anda pahami. Ya, kalau Anda mendatangi hadis, mendatangi Al-Quran, tentunya harus aturan Islam yang diatur tentang setan ini. Setan di dalam ajaran Islam itu bukan makhluk, tetapi setan menurut ajaran Islam itu sifat. Ya, jadi beda. Bukan makhluk ini setan, tetapi sifat yang masuk ke dalam jin atau manusia, namanya setan. Jadi Anda harus paham arti setan. Jadi ayat ini setan masuk Islam gitu. Berarti sifat setan masuk ke jin dan masuk Islam. Sifat setan masuk Islam. Ada yang ngebom, ada yang membunuh, itu kan sifat setan, bukan sifat Tuhan. Stop dulu Bang Kece sebentar, saya jelasin dulu Mas Samuel nih. Anda harus paham. Jadi dalam hal ini setan. Stop sebentar, Bang Kece sebentar. Setan ini apa dalam Islam? Setan ini adalah sifat. Dia bisa masuk ke manusia, bisa masuk ke jin. Nah, kebetulan yang mendatangi di dalam hadis ini adalah jin yang dimasuki sifat setan, tapi kemudian ditaklukkan oleh Nabi Muhammad sehingga dia masuk Islam. Ini keistimewaannya Islam, bisa menaklukkan jin. Makanya di dalam Islam ini banyak jinnya, banyak jin karena banyak yang jin memasukkan setan jin ke dalam. Tidak ada orang Kristen melakukan bom bunuh diri karena tahu orang Kristen itu tidak mau mengikuti ajaran setan, begitu ya. Tidak mau. Kalau melihat dari teroris itu yang lebih parah sebenarnya ajaran berhala, ya. Sembah batu, sembah jin. Perang salib 1, 2, 3. Perang salib itu Kristen semua saling membunuh. Salib 1, 2, 3. Perang dunia 1, 2 itu salib semua. Ya. Penjajah Belanda, Jepang, semua teroris itu yang ngebom itu dari orang kafir semua, bukan Islam. Ya ada. Dari teroris sejak juga orang Islam. Mana ngeyel itu semua yang dari orang-orang kafir menjajah yang di Amerika. Di Lukman yang di Makassar juga beragama Islam. Oke. Nggak usah itu sudah di layar itu. Main sih di sudah ada di layar Indonesia. Pasyan. Kelihatan nggak Pak Pasyan? Ini hadis berapa nih Pak?
Hadis berapa ini, Pak? Hadis berapa ini? Hadis Ahmad nomor berapa ini? Hadis Ahmad. Hadis Muslim, hadis Imam Muslim nomor 5035. Oh, ini sudah. Ini saya jelasin tadi ya. Ini sifat setan yang masuk ke jin, kemudian menggoda Nabi Muhammad, ditaklukkan Nabi Muhammad masuk Islam. Seperti Nggak itu ada, Pak, di situ sifat setan masuk jin, nggak ada kata jin di situ, Pak. Karena dalam Islam jin jangan ngarang-ngarang, Pak. Oh, enggak, itu hadisnya nggak ada kata-kata jin di situ. Anda buka apa artinya setan dalam Islam? Anda buka. Loh, enggak, apa di ayat situ tidak ada kata jin, Pak. Iya, tapi karena dia dalam posisi menyerupai manusia, itu bisa berbentuk manusia, Jangan bisa tafsir, Pak. Jangan tafsir, nggak boleh, Pak. Nggak boleh ngarang-ngarang. Kamu bukan itu, imam. Itu kan lihat, ada seorang laki-laki kan datang. Ada seorang laki-laki kan? Anda lihat, seorang laki-laki. Itu bisa manusia, bisa jin. Dua itu aja. Bisa manusia, bisa jin. Nah, kalau dalam posisi ini berarti yang dirasuki setan ini adalah jin, karena dia dalam posisi ditaklukkan bilang Nabi Muhammad. Ya, seperti itu. Terus di situ dikatakan setanku masuk Islam, betul? Iya, betul. Setannya masuk Islam. Sekarang setan di situ. Nah. Apa? Jadi setanku masuk Islam. Setan yang masuk ke jin masuk Islam. Begitu. Ya, betul. Berarti jinnya masuk Islam. Bentar, saya jelasin dulu biar Anda paham. Sebentar Anda jelasin. Iblis belum paham. Anda belum paham ini, dalam Islam seperti ini penjelasannya. Kamu kan bukan imam. Kamu ini ikut mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, apa yang mana Maliki. Kamu tuh bukan imam dan kamu bukan ahli tafsir, kecuali yang ngomong si tafsir Al-Misbah misalnya, si siapa tuh? Quraisy Shihab gitu. Jadi kamu kompetensimu apa untuk kita percaya di sini sebagai ahli tafsir? Saya coba kamu tunjukkan salah satu tafsir. Oke, sekarang kamu tunjukkan dari tafsir mana kamu menafsirkan itu. Sekarang kamu tunjukkan dari tafsir mana kamu menafsirkan. Berdasarkan Al-Quran. Oke, mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Saya bacakan ayatnya ya. Yang kamu katakan seperti itu mana? Ya. Al-Baqarah ayat 168 Anda buka. Saya berdasarkan tafsir ya. Ya, Anda buka Al-Baqarah 168. Kamu bacakan. Saya bacakan. Bentar, saya bukakan. Tolong dicek Pak Kaci, ntar dibohongin lagi. Bentar, saya bacakan. Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari pemakan yang halal dan baik yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu. Nah itu. Jadi setan ini musuh bagimu dari golongan jin dan manusia. Itu seperti itu dalam Islam. Sebentar. Berarti setan dari golongan jin. Dari golongan jin dan manusia. Sebentar. Dua. Iya. Jadi setan dari golongan jin. Sebentar. Sebentar, Fatima. Setan dari golongan jin dan manusia, betul? Betul? Ya. Ya. Oke, sekarang kita ambil yang dari golongan jinnya. Yang kata manusianya jangan kita sebut dulu. Berarti setan dari golongan jin. Oke, setuju? Ya. Oke, sekarang setan dari golongan jin. Tadi kamu katakan setan adalah sifat. Iya, setan itu sifat yang memasuk ke jin, yang memasuki ke manusia. Paling itu dasarnya saya bukan kompetisi saya ya, saya dengar sebentar. Kompetisi saya bicara berdasarkan Al-Quran. Anda untuk menguatkan surah Al-Quran ayat 33. Al-Quran tidak ngomong sifat, di situ golongan. Mana sifat? Iya, golongan jin dan manusia itu berarti sifat. Berarti setan itu sifat yang masuki golongan. Kalau golongan kamu tafsirkan sifat. Kalau golongan kamu tafsirkan sifat silahkan, tapi kami tidak menerimanya, Pak. Itu adalah dua bahasa yang berbeda. Urusan agama Anda. Itu urusan agama Anda. Anda bukan urusan agama, ini kan urusan Al-Quran. Kamu kan jangan-jangan kamu ini bohong-bohongin ayat Al-Quran. Al-Quran bilang golongan, kamu bilang sifat. Hadisnya juga nggak bilang sifat, jadi kamu ini penipu gitu. Anda buka Quran surah Rahman ayat 33. Silakan bacakan, mana sifat di situ. Silakan buka. Coba buktikan, pakai ayat lain boleh. Silakan buktikan, mana kata sifat di situ. Silakan. Itu buka dulu tafsirnya, buka. Nomor berapa? Ya kamu baca dong. Nih saya bacakan ya salah satunya dari golongan jin dan manusia. Saya ini paling kuat nih, dasar-dasarnya paling kuat. Satunya Anda buka juga surah An-Nas ayat 1 sampai 6. Anda buka juga itu. Saya bacakan aja langsung. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia
rajanya manusia, sembahan manusia dari kejahatan. Dengerin nih, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, di sini sudah mengandung kata sifat. Ya ingat, dari golongan jin dan manusia. Anda buka surah An-Nas ayat 1 sampai 6 itu jelas. Sebentar dulu, kita bahas yang kamu bacakan tadi. Setan bersembunyi. Jadi sifat bersembunyi gitu. Setan bersembunyi. Ya setan bersembunyi di dalam setan di situ adalah sifat. Gini ya, kalau setan di situ adalah sifat, maka dia bukan oknum. Oke, berarti dia bukan makhluk. Setan bukanlah makhluk, tetapi adalah suatu sifat. Bagaimana sifat yang bukan oknum, betul ya? Bagaimana sifat yang bukan oknum melakukan suatu pekerjaan dengan kata bersembunyi? Bersembunyi itu adalah kata kerja. Di mana otakmu, di mana logikamu? Suatu sifat bisa melakukan pekerjaan. Jadi sifat ini, sifat yang sudah jelas, sifat yang jahat. Jadi apabila ada orang mau jahat, mau baik, mau gay dia, ya sifatnya. Kenapa sifat kok bisa melakukan pekerjaan? Yang melakukan pekerjaan itu adalah makhluk atau kata benda. Nah, gitu. Akan tetapi sifat kan orang kan bisa muncul sifat setan. Misalkan sifat mau membunuh. Iya, kan itu sifat. Kok sifat bisa melakukan pekerjaan? Ya, yang melakukan kerjaan yang manusia itu yang dipengaruhi sifat setan itu. Jin yang dipengaruhi sifat setan itu. Iya, tapi tadi ayatnya nggak begitu. Ayatnya bilang nggak begitu. Anda baca surah An-Nas ayat 1 sampai 6. Itu yang tadi kamu sebutkan tidak seperti itu. Itu kan tafsiran kamu ya. Setan bersembunyi. Kan tadi kamu bilang setan bersembunyi. Dengarin sebentar. Kata sifat. Ya, dengarin sebentar. Dengarin saya bacakan. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, rajanya manusia, sesembahan manusia dari kejahatan, bisikan setan yang bersembunyi. Berarti dalam bersembunyi bukan makna yang dalam pikiran otak manusia yang seperti manusia. Lagi-lagi kata kerja kan? Oke. Sekarang itu. Bisikan siapa? Bisikan setan di situ, betul? Bisikan setan ini sifat, bisikan sifat setan, ya. Enggak, sebentar. Oke, bisikan setan sifat. Sebentar, Pak, sabar, Pak. Bisikan setan adalah sifat. Yang sifat itu bisikan apa setan? Yang sifat itu, yang mana? Apa diulang? Kan tadi kamu sebutkan kata bisikan setan. Di situ ada dua suku kata. Bisikan dan setan. Ada dua kata, sorry, bukan suku kata. Bisikan 1, setan 2. Sekarang dari kedua kata ini yang mana yang sifat? Satu kesatuan. Bisikan setan ini satu kesatuan. Bisikan setan ini sifat. Langsung satu kesatuan. Itu jawabannya. Tidak bisa, Pak. Karena bisikan itu kata kerja, bukan kata sifat. Kalau nggak bisa, itu akan ada. Ini bukan debat agama, Pak. Ini debat bahasa. Ya, dalam kajian bahasa dimanapun di seluruh dunia, bahasa Arab juga. Yang namanya bisikan, Pak. Sebentar, Pak. Sabar, Pak. Jangan gitu. Karena saya tahu Anda udah mau kena skakmat, ya. Jadi bisikan itu adalah kata kerja. Jadi kalau bisikan kata kerja, nggak boleh dua-duanya kata sifat, Pak. Terus yang Anda mau apa? Coba aku mendengar. Yang Anda mau apa? Coba aku dengar dulu. Kan tadi bisikan 1, setan 2. Nah, sekarang bisikan kata pertama adalah bentuk kata kerja. Tetapi Anda klaim itu kata sifat. Oke, berarti terus setannya kan kata sifat. Maksud kamu kan begitu. Setan kata sifat. Lalu kalau bisikan adalah bentuk sifat, ya, setan adalah sifat, berarti bisikan adalah sifat, bukan pekerjaan. Berarti sebenarnya setan nggak ngebisikin, Pak. Cuma sifatnya doang, Pak. Dia tidak melakukan pekerjaan. Karena kalau bisikan adalah kata sifat, maka bukan kata kerja. Itu sudah pasti, udah logika. Ya, maka kalau dia bukan kata kerja, ya berarti setan nggak membisikkan apa-apa. Berarti setan nggak membisikkan apa-apa karena yang dia lakukan bukan pekerjaan tetapi sifat. Ya, terus, sekarang saya teruskan ayat ini ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Jadi yang dimasuki sifat setan ini jin dan manusia. Terus Anda pahami ayat ini gimana? Kalau dia ke dalam, gini, kalau dia ke dalam itu bukan berarti dia sudah melakukan bisikan. Karena di sini nanti Anda lihat di situ bahasa Arabnya ada past tense future tense, ada bentuk lampau atau tidak. Sekarang gini, sekarang saya tanya, Anda kan Muslim. Ya, di situ bisikan bahasa Arab itu bentuknya sudah terjadi apa belum terjadi? Kita bicara dulu. Kamu jangan kabur. Bentar, di situ kata bisikan. Sebentar. Kata bisikan di situ bentuk lampau apa bentuk yang sudah terjadi, apa yang belum terjadi, apa yang akan terjadi? Silakan dijawab. Ini yang akan terjadi. Akan terjadi. Berarti kan belum? Ya.
Berarti kan belum terjadi. Nah, terus ya sudah, berarti kalau itu sifat, lalu siapa pelakunya? Kalau dia sifat. Anda tanggapin ayat ini aja. Sekarang begini, kan sekarang begini. Anda jangan lari, Anda mencoba lari. Sekarang begini, yang menyesatkan, sebentar, Anda jangan lari. Yang menyesatkan manusia kan adalah setan adalah sifat ya. Berarti ya pelakunya siapa? Pelakunya manusia dan jin. Loh, kan yang disesatkan manusia, berarti kan yang melakukan di luar manusia. Nah, sekarang yang membuat manusia tersesat itu setan. Tapi kamu artikan setan itu sifat. Nah, karena setan itu adalah sifat, yang melakukan itu siapa? Yang melakukan jin dan manusia yang melakukan jin. Oke. Kalau yang melakukan jin, di mana di situ disebut kata jin? Anda baca selanjutnya dari ayat ini. Ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Oke, dari golongan jin dan manusia. Berarti dari golongan jin dan manusia menyesatkan manusia. Jadi bagaimana? Jadi manusia dan jin bekerja sama untuk menyesatkan manusia, begitu? Jin dan manusia ini kan beda-beda. Jin dan manusia berarti ada jin dimasuki sifat setan, ada manusia dimasuki sifat setan. Jadi dua subjek. Jadi jangan ada gabung-gabungkan. Ya. Berarti pelakunya jin sama manusia. Pelakunya jin dan manusia. Seperti itu, kawan. Jadi Anda harus paham ya. Anda harus paham. Jadi tolong beda-bedain pemahaman Anda di ajaran Anda. Saya mau bedain nih ya. Pelakunya jin dan manusia menyesatkan manusia. Yang dimasukin sifat yang setan itu. Seperti itu. Ya udah, berarti bukan jin dan manusia. Kan sekarang jin kan manusia menyesatkan manusia. Yang manusia yang menyesatkan manusia yang menyesatkan ini kan disuruh jin dulu. Saya kasih contoh langsung aja sudah biar Anda paham. Ada manusia nih. Kemudian dia membunuh, berarti manusia itu dimasukin sifat setan. Itu namanya dalam Islam seperti itu. Berarti korban yang mati, kita nggak usah bicarain sebentar ya, Pak. Sebentar. Jin. Berarti korban sebentar, Pak. Kan ini ada manusia bunuh manusia. Si pembunuh dirasuki jin, betul? Apa gimana? Manusia. Oke, saya ulangi. Kan ada manusia bunuh manusia. Oke. Nah, si berarti pembunuh manusia. Sebentar dulu, Pak. Sebentar dulu, Pak. Nanti Bapak saya ulangi lagi. Sebentar. Kami tidak kan manusia jin dan manusia selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah bukti bahwa jin itu juga subjek pelaku. Ya. Kami tidak menciptakan manusia dan jin selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih Pak. Sebentar, lanjutkan dulu. Samuel dulu. Silakan Samuel. Ini nggak ngerti yang nyeletukin. Dia langsung kabur. Oke, begini ya Pak. Tadi kan ada orang bunuh orang, Pak. Manusia bunuh manusia, betul? Manusia bunuh manusia dengan alasan yang jelas atau tidak jelas? Saya tanya dulu. Sebentar. Kan ada terjadi alasannya nggak? Nanti dulu. Kan ada manusia bunuh manusia. Kalau nanti dulu, nanti Anda bertanya itu salah atau benar. Harus dijawab dulu. Saya mau tanya. Saya mau minta konfirmasi. Anda jangan ngomong dulu. Ngaco ini satu manusia. Kan manusia bunuh manusia. Alasannya benar dengan alasan yang baik katanya. Ujung-ujungnya nanti saya tanya sama Pak Media ya. Manusia bunuh manusia. Nah, manusia yang membunuh manusia ini disebut pembunuh. Sekarang pembunuhnya ini kenapa dia melakukan pembunuhan? Karena dirasuki oleh jin, begitu? Nah, itu kan makanya saya tanya dulu, Anda membunuhnya itu dalam hal benar atau tidak? Saya tanya dulu Anda. Dalam hal salah. Kesetan ini Anda salah, ini salah dengan benar. Kalau kasusnya nggak usah dijelasin, Pak. Yang mau kita kaji di sini, yang mau kita kaji di sini bukan alasan dia membunuh, bukan kasusnya apa, tapi kan si manusia ini membunuh manusia. Nah, kenapa dia menjadi pembunuh? Karena dipengaruhi oleh iblis, begitu, betul? Nah, beda. Kalau yang disuruh Tuhan membunuh, misalkan di orang itu berzina dirajam, dia jalan itu bukan Tuhan, Pak. Kasusnya bukan Tuhan suruh. Kasusnya bukan Tuhan. Kan tadi kasusnya kan jin, Pak. Kan Yahudi kan membunuh itu, dirajam. Bukan. Boleh membunuh. Maksud saya di sini kasusnya, Pak, sebentar. Kasusnya di sini. Gini, kasusnya kan ini yang suruh jin nih. Sebentar. Ya, nggak bisa ada korelasikan, kita langsung contoh saja. Nggak bisa seperti itu, kawan. Anda asal-asalan itu, ngomong asal-asalan namanya. Harus dijelas dulu pembunuhnya benar atau salah.
Kalau dia membunuhnya benar, berarti itu benar dari Tuhan. Kalau dia salah, berarti berasal dari setan. Itu yang asal. Tetap aja percuma. Hukum agama aja pembunuh itu udah pasti salah, ngebunuh gimana bener sih? Aduh, tiap diskusi di era kang otak-otak ketinggalan. Berarti dalam Islam boleh membunuh, Pak. Ayat pembunuhan di Bible Anda banyak loh. Lanjut, ayat membunuh di Bible Anda banyak loh. Suku Amalek dibasmi, membunuh orang yang di luar ajaran agama Anda banyak dibunuh loh. Ayat di Bible Anda banyak ayat membunuh. Jangan salah. Saya bisa buktikan di sini. Ya. Bisa ngikutin sih, ngikutin perjanjian lama. Nih, lihat nih. Gua sama Amin Wijaya nih, tuh. Oke. Nih, ini gua contoh ya. Coba Pak ambil pisau. Ini gua bunuh Amin Wijaya nih sekarang nih. Jangan gua. Jadi saya memberikan kesaksian malam ini. Contoh ya. Ini Amin Wijaya gua bunuh nih pakai coklat Silver Queen nih. Sorry. Ternyata dengan debat ini saya sangat-sangat paham. Sekarang dengerin tuh. Saya di ulangan sekarang yang nyuruh gua bunuh siapa? Tuh di ulangan 20 10 sampai 13 tuh ayat membunuh semua di ajaran agama. Jangan lari. Bapak jangan lari. Samuel 15 ayat 3. Samuel 15 ayat 3 itu ayat membunuh semua di ajaran agama Anda. Ulangan 20 ayat 15. Jangan lari-lari. Ini saya mau tanya sifat setan. Kan gitu. Oke, silakan. Ya, jangan lari-lari dulu. Kalau soal ayat bunuh saya banyak di Al-Qur'an, saya koleksi, ya. Ya, di dalam Bible Anda juga banyak, sama. Banyak ayat membunuh suku Amalek tuh dibasmi. Ya sudah, kita balik ke setan ya. Kitab sempurna. Oke. Ketika saya ambil contoh, Muhammad mati dibunuh nggak? Maksudnya mati dibunuh. Dalam Islam tidak memandang mati dibunuh. Tidak ada. Oke. Enggak, saya tanya Muhammad. Muhammad mati karena dibunuh atau tidak? Tidak. Oke, yang potong urat nadi Muhammad siapa? Mas, potong urat nadi maksudnya gimana? Nggak paham saya. Potong urat nadi di mana lagi jalurnya? Coba dijelasin dulu itu. Potong urat nadi. Nggak ngerti saya. Bentar. Ini di dalam. Bentar, mana tuh ayatnya tadi itu? Ya, sebentar ya. Di dalam Ibnu Sa'ad ya page 680 dikatakan di sini terakhirnya ya dengan anak lakimu racun itu telah memotong urat nadiku. Oke, Sahih Bukhari 53:394 dikisahkan oleh Abu Hurairah, dia berkata, apakah kau telah meracuni sup domba ini? Mereka menjawab, ya. Dia bertanya, mengapa kau lakukan itu? Mereka menjawab, kami ingin tahu jika kau ini pembohong, dan kalau kau memang pembohong, kami akan menyingkirkanmu. Dan jika kau memang adalah seorang nabi, maka racun itu tidak akan mempan pada dirimu. Pertanyaan saya, Muhammad ini matinya karena diracun, apa karena dipotong urat nadinya? Kan pada saat dia racun kan dia nggak mati, itu yang pertama. Ya, pada saat dia mau mati pun tidak ada gara-gara sebab itu. Dia mati normal kok. Tidak ada mati seperti itu. Sekarang cuma dia bercerita aja ada keluh kesah. Dia bercerita namanya orang mau mati kan macam-macam. Omongan tuh macam-macam keluh kesah. Ya. Sekarang saya pakai hadis Sahih Bukhari halaman 5 buku 59 nomor 713. Dikisahkan oleh Aisyah, sang Nabi dalam penderitaan sakitnya yang mengakibatkannya mati, biasa berkata, wahai Aisyah, aku merasa sakit karena daging yang kumakan di Khaybar. Dan saat ini aku merasa urat nadiku bagaikan dipotong oleh racun itu. Keluh kesah Nabi, tapi tidak menunjukkan bahwa beliau itu mati gara-gara itu. Keluh kesah itu biasa orang mau mati itu macam-macam perasaannya. Ada yang mau kencing, tadi kan kamu sudah bilang, kamu lupa kata-katamu sendiri bahwa Nabi mati diracun itu karena jihad. Katanya begitu tadi. Kenapa kamu rubah statement? Makanya saya bilang tidak ada masalah apakah diracun atau tidak. Makanya sekarang tidak ada masalah. Sekarang tidak ada masalah. Sekarang sebutkan kalau Allahmu Maha mengetahui. Kenapa Muhammad matinya? Kenapa? Kan sudah normal dalam posisi itu. Jadi semua tercounter dalam Islam, tercover dalam tuduhan fitnah. Bukan soal tercover. Nggak ada bahasa Arab tercover, nggak ada. Ya. Sekarang jelaskan kalau Allahmu Maha tahu apa penyebab kematian Muhammad. Silakan. Nabi Muhammad seperti biasa, pada saat itu kan ajaran Islam sudah lengkap. Pada saat itu mana ayatnya? Dia mati karena apa? Mana ayatnya?
Al-Maidah ayat 3 pada saat itu terakhir ayat Al-Quran diturunkan. Al-Maidah ayat 3 pada hari ini aku sempurnakan ayat itu agamamu dan aku ridai Islam itu agamamu. Nah, sudah tutup pada saat itu Islam sudah lengkap. Kata mati di situ. Nggak ada kata mati di situ. Matinya nggak nyambung. Matinya karena apa pertanyaan saya? Pertanyaannya apa, jawabnya apa, nggak nyambung. Nih, gua sama Amin nih, lihat gua sama Amin tuh. Otak lu ketinggalan dulu kalau diskusi, otak matinya seperti biasa. Matinya seperti biasa. Dulu kalau diskusi. Matinya karena apa? Tadi bilang mati karena racun karena jihad, itu jihad. Sekarang nggak masalah, tapi sekarang dijawab pakai Al-Maidah, tapi nggak ada kata mati. Gimana? Artinya gini, Nabi Muhammad itu mati normal seperti biasa, ya kawannya. Cuman hanya saja kalau ada yang mengkorelasikan mati normal. Tadi katanya diracun. Nggak jadi masalah. Berarti kalau lu bilang mati normal, kan lu bilang mati normal. Sekarang kalau gue bilang mati diracun, masalah nggak? Hah? Apanya? Apa-apa? Kan gue bilang Muhammad mati di. Kalau gue bilang Muhammad mati diracun, bermasalah nggak? Masalah nggak gue? Iya nggak masalah juga. Orang Islam nggak terlalu mau karena dalam Islam pandangan Islam ya, pandangan Islam, orang yang mati berperang, orang yang mati diracun, orang yang mati berjihad. Ya udah selesai. Gua sama Amin bilang Muhammad mati diracun sama urat nadinya copot. Udah, kan nggak masalah. Udah kelar perdebatan. Saya bisa jadi intinya gini ya, dalam Islam itu semua diatur kawan, semua diatur. Makanan pun diatur sembarangan ya. Loh, kan yang ngatur ada dalilnya, ada aturannya gitu loh ya. Ini istimewanya Islam kawan. Bukan Allah yang ngatur kamu bilang nggak masalah. Ya udah, terserah gua sama Amin dong. Jadi gini, makanya dalam Islam itu sempurna, makanya Anda rugi kalau nggak paham Islam, ajaran itu rugi ya. Yang sempurna, semua diatur. Nggak perlu ditulis, pokoknya sempurna. Jadi terus nggak masalah, gue mau bilang diracun, mau bilang uratnya copot. Daripada ajaran agama makan mayat nggak diatur. Dalam Islam nggak boleh makan mayat. Kenapa di ajaran agama boleh gitu loh? Dalam Islam nggak boleh makan mayat, mabuk-mabukan, minum bir, kan nggak boleh kawan. Kenapa di ajaran agama Anda? Madia. Oh, jangan lari kemana-mana. Dalam ajaranmu makanan ya, Maya? Madia, dalam Islam kan diatur makanan. Mayat itu makanan nggak? Dalam agama Anda nggak diatur. Yang masuk dulu, mayat dalam ajaranmu itu makanan nggak? Dalam ajaranmu mayat itu makanan nggak? Nggak, saya tanya Anda, bukan yang masuk ke mulut yang najis itu tanya kamu, mayat makan itu, apa aja boleh. Itu nggak boleh dalam Islam, ada haram, ada halal. Ya, dalam Islam nggak boleh. Karena dalam ajaranmu mayat itu dianggap makanan, maka diatur, begitukah? Mayat itu dalam bukan Islam makanan, Madia. Mayat ada itu bukan haram, makanan. ada haram, ada halal, kawan. Hancur, dalam Islam hancur ada kamu halal, ini. ada haram. Logika kamu ini memang logika kamu memang luar biasa. Masalah makanan haram halalnya itu ikut Yahudi aja kamu. Mesti kenapa harus ikut Muhammad? Ya tapi kenapa Anda mau makan segalanya, makan mayat, makan macam-macam dibolehin? Enggak boleh. Mana ayat Alkitabnya makan mayat boleh? Loh, bukan masuk ke mulut yang najis, itu berarti semua makanan yang jorok, yang kotor kan dimakan juga. Masa begitu ajaran kitab seperti itu? Mana mayatnya? Mayatnya mana? Tidak ada mayatnya, tapi katanya makan segalanya. Makan segalanya boleh. Ada kita mayat itu bukan makanan, Madia. Bisa bedain itu bukan makanan. Loh, saya tanya Anda, bukan yang masuk ke mulut najis itu apa artinya? Artinya semua makanan diboleh dimakan. Saya kasih tahu sama Anda. Bukan bicara mayat, Madia. Itu bukan bicara mayat. Itu. Kamu ternyata Madia, kamu ini suka sekali bersaksi dusta ya. Kamu nggak tahu loh, apa yang kamu paham. Anda bilang bukan sebuah makanan yang masuk ke mulut najis. Itu kan semua makanan boleh. Makanan Madia yang disebut itu makanan bukan mayat. Itu makanan orang kanibal pun boleh makan mayat. Madia ini luar biasa. Di bocah ini anak TK. Baik, Madia. Madia, tadi kamu katakan, ntar teman, saya mau kantor ini dulu. Tadi kamu bilang apa? Madia, tadi kamu bilang kalau tidak langsung mati kan? Tidak langsung mati nggak apa-apa kan? Admin tolong bukakan itu admin. Al-Arab 182. Al-Arab 182. Al-Arab 182. Ya. Oke, Madia, setengah jam lu kawan, setengah jam lagi ya. Nanti bacakan dulu untuk kamu nih biar kamu puas. Ya. Oke, setengah jam lagi kawan. Aku mau pindah kerak nih, ada dipanggil Ibu Anu. Ya, nggak apa-apa. Kita berdiskusi kawan, akhirnya kita kesempurnaan Islam saja ini.
Artinya ada poin-poin. Ya. Ini Islam ini, tenang saja. Kalau ajaran agama Anda kan banyak berdebat itu, oneness, Tritunggal, saling menyesat-nyesatkan. Nah, tidak sampai membunuh, Nadia, tidak sampai bunuh. Semua beres. Kalau ajaran agama tuh, Samuel tuh, ajaran Samuel tuh, Asara tuh, coba lihat. Mereka saling menyesatkan antara satu dengan yang lain, coba lihat. Saling menyesatkan dia. Sudah belum, Pak? Oneness, Tritunggal, Madia coba tenang dulu, Madia. Madia coba tenang dulu. Pak Ramana Raja silakan, tadi mau bicara, kepotong terus sama Madia. Silakan, Pak. Ya, silakan. Saya bersyukur. Ya. Saya sangat-sangat Pak Samuel mau bicara ini Pak Yusuf dimintanya surat Al-Haq itu berarti benar dong. Memang sempurna, jadi benar-benar ini kejadian dong yang tadi dong. Iya, ini surat Al-Haq ada sini. Al-Haq 4. Saya kan. Ini. Surat Al-Haq 46. Surat apa? Al-Haq 9, 44, 47 tuh. Iya. Seandainya dia Muhammad mengadang-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Oh, sempurna. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Nah, Muhammad di dalam Sahih Bukhari, urat nadinya terasa terpotong oleh racun itu. Nah, kemudian dia bilang tidak mati langsung. Saya kan Muhammad yang ngomong, bukan kamu yang ngomong. Madia, Muhammad ngomong nih, tidak mati langsung kan? Madia, kamu bilang gini, aku merasakan urat nadiku bagaikan dipotong oleh racun itu. Nah, kamu tidak boleh lagi menafsirkan gini ya. Kamu kan bukan Muhammad. Kamu nggak boleh mengambil suatu keputusan yang tidak diambil oleh Muhammad. Muhammad ngomongnya begitu. Saya tanggapin dulu. Anda mendatangi ayat itu kan menjelaskan tuh Nabi Muhammad pada saat ayat pertama itu turun sudah diancam, tapi kalau melanggar langsung dihukum pada saat itu. Buktinya Nabi Muhammad hidup lagi 20 tahun kemudian masih hidup. Nah, ayat itu kan awal ini. Saya bacakan ayatnya nih, Madia sebentar, saya bacakan ayatnya nih. Saya bacakan ayatnya sebentar. Kalau ayat itu dilakukan kepada Nabi Muhammad, buktinya Nabi Muhammad masih hidup 20 tahun setelah ayat itu udah turun. Nah, berarti saya bacakan ayatnya. Masih merasakan sakitnya akibat makan daging di Khaybar. Lu mau ngeles kemana lagi media? Tapi itu ayat itu spontan. Ayat itu redaksinya bukan bertahap. Ayat itu redaksinya spontan, kawan. Spontan tuh alasan. Nah, ini saya bacakan ayatnya nih. Teman, saya bacakan ayatnya dulu. Teman, saya bacakan ayatnya. Saya bacakan ayatnya. Sifatnya spontan, kawan. Langsung taktis. Langsung teman, saya bacakan ayat dulu nih. Saya bacakan ayat dulu nih. Jadi nggak cocok ayat itu Anda datangin, nggak cocok. Itu ayatnya ya, spontan. Arab 182. Arab 182. Lu, tapi di sini viewer yang menentukan. Amin. Bukan menurut lu. Gini aja, bro. Saya bacakan, amin. Kamu kasih hadis yang berkata, Muhammad berkata, saat ini aku merasakan urat nadiku bukan karena daging yang kumakan di Khaybar, gitu aja. Pak Amin, saya bacakan dulu Pak Amin. Pak Amin, saya bacakan sedikit Pak Amin, ya. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur dengan cara yang tidak mereka ketahui. Memang tidak mati, tapi ditarik berangsur-angsur. Silakan baca Al-Arab 182. Yang tidak apa? Berangsur-angsur dengan apa tadi? Yang tidak apa? Apa? Nah, yang itu tidak ketahui apa tadi? Coba baca ulang. Dan orang-orang yang itu ada di layar itu. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah dalam kebinasaan. kurung ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Wah, kenal lo. Saya jawab ya. Ini dengar ini, Madia jawab nih, biar paham otaknya. Yang pertama, ayat itu sifatnya spontan. Yang kedua, kalau Allah itu langsung menghukum Nabi Muhammad, tentunya ayat-ayat yang lain yang sudah 20 tahun itu nggak turun-turun lagi. Kenapa buktinya turun? Makanya karena dipalsukan terus, karena dipalsukan terus. Gitu loh. Itu artinya ayat ini karena tidak dipalsukan terus. Karena dipalsukan terus-menerus. Karena dipalsukan terus-menerus. Kalau Anda katakan palsu, buktinya mana? Kita bahas ayatnya mana, buktinya. Ayo, silakan bahas. Buktinya ini apa buktinya? Sebentar. Ini kan ayatnya kan saya bacakan ulang ya. Ya. Sebentar ya, saya bacakan ulang ya.
Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Ini maksudnya mati ya? Saya jawab dulu ya. Dan orang-orang, berarti kan banyak orang. Buktinya umat Islam semakin maju sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang menguasai dunia loh hampir. Orang-orang tuh banyak orang loh. Buktinya umat Islam maju. Sebentar. Ya. Kan tadi kan kamu pakai ayat ini, berarti kan soal kematian. Tetapi di sini nggak ada kata kematian. Kamu bohong ya? Kan sudah saya sampaikan kepada Anda tadi. Kamu bohong nih dengan berangsur-angsur. Anda kan merujukkan ke Nabi Muhammad. Anda kan merujuk kepada Nabi Muhammad yang matinya. Sebentar. Anda kan memakai ayat ini dengan berangsur-angsur dalam kurung ke arah kebinasaan. Sekarang kata arah kebinasaan dalam teks asli tidak ada, Pak. Lalu kalau misalnya ini diadakan di dalam kurung, kebinasaan bukan berarti bisa diartikan mati loh, Pak, di sini. Sedangkan di dalam Islam wafat aja bisa tidur, Pak, bukan mati. Jadi apa maksudnya? Itu urusan Anda. Bukan saya nanya. Saya nanya, Anda bisa jawab nggak? Oke, saya jawab ya. Itu ayat yang pertama, itu menjelaskan kepada orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran. Itu dulu yang pertama. Bukan ayat itu, kebinasaan di sini dalam arti matinya, ini nggak ada kata mati soalnya. Sebentar, kita bahas ayat ini dulu. Surah Al-A'raf ayat 82. Ya, bukan langsung aja ke sini, Pak. Ayat yang ini, Pak. Berangsur-angsur kebinasaan ini mana kata mati, nggak ada, Pak. Ya, lamun. Kita bahas satu-satu ayat ini. Nggak ada kata mati, Anda merubah Al-Quran Anda sendiri. Bahaya loh. Yang mendatangi ayat ini siapa? Teman-teman kan tadi? Loh kan kamu yang mendatangin ayat ini. Yang itu temanmu sendiri yang datangi ayat ini. Temanmu sendiri tanyain Kak pada datangin ayat ini. Oke, berarti kalau teman berarti ini bukan kematian ya. Kamu dengar dulu, Madia. Ini teman kamu Anda sendiri, enggak usah buka ayat ini. Kalau Madia, kamu dengar. Kamu kan waktu itu tidak langsung mati. Itu tidak langsung mati. Memang betul. Ini ada ayatnya, barang siapa yang mendustakan itu akan berangsur-angsur sesuai cocok gitu loh. Cocok gitu loh. Ini orang-orang ya. Maktanya orang-orang bukan menunjuk Nabi Muhammad. Orang-orang yang mendustakan, yang tidak mendustakan yang tidak mendustakan itu siapa yang dipotong urat nadinya? Kalau ayat Al-Quran tuh kalau Nabi Muhammad langsung yang potong urat nadinya itu. Yang potong urat nadinya itu yang mendustakan siapa? Ada gue. Termasuk orang nggak dia termasuk orang nggak? Udah, termasuk orang nggak dia? Oh beda bagi kamu, berarti dia bukan orang. Berarti dia bukan orang, Tuhan. Nih nggak percaya nih. Ini tidak ada berkorelasi dengan potong urat nadi kawan. Itu ini bagi ya itu kan bukti, bukti. Kamu bilang tadi pasti langsung mati. Tidak semua kok langsung mati yang mendustakan. Yang mendustakan tidak langsung mati kok. Bisa kok dibuat berangsur-angsur. Nabi Muhammad tidak termasuk di sini karena orang-orang yang diceritain ini itu akan dibuat mati berangsur-angsur, binasa. Ini orang-orang yang mendustakan Al-Quran, misalkan tidak percaya Al-Quran gitu loh. Bapak misalkan Yesus tuh bilang disuruhkan, tapi Bapak tetap memaksakan Yesus tuh disalib, padahal disuruhkan. Kamu cuma ada satu ayat di tempat kamu, potongan parcel, kamu yakini kami lengkap kronologisnya. Itu, kamu yang berdusta, kamu yang berdusta. Waktu penyalibannya sudah berbeda-beda. Kamu yang berdusta, kamu yang berdusta. Kamu yang berdusta, Madia. Yesus dipanjangkan agamanya. Kamu yang berdusta. Sebentar. Pak Yusuf, izinkan Pak Rahmana Raja, Pak. Media Channel minum kopi dulu biar Anda sedikit agak segar ya. Supaya ini ada juga yang mau ini Muslim yang mau berdebat, Ustadz ini katanya Ustadz mau berdebat. Oke, Madia, break dulu ya, Madia. Keluar dulu. Oke, salam kenal kawan-kawan semua. Selamat Pak Rahmana Raja tuh dari tadi pengen ngobrol, Pak. Pengen ngobrol. Ya, kita angkat dulu si Ali Bay. Oke, Madia live dulu, Madia live. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Bye-bye. Oke, bye-bye Media. Minum kopi dulu ya. Oke, Al Bay.